Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan seleksi P3K di tahun 2022 berkaitan dengan alur dan juga panduan pendaftaran P3K di SSCSN BKN. Karena di sini kita mendapatkan file resmi terkait dengan panduan untuk pendaftaran tersebut. Oleh karena itu, silakan disimak Bapak Ibu videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan alur dan panduan pendaftaran P3K di SSCSN BKN. Namun seperti biasa, kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen P3K di tahun 2022. Rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan alur dan juga panduan pendaftaran yang sudah kita dapatkan file resminya Bapak Ibu, yaitu untuk pelaksanaan seleksi P3K guru Bapak Ibu. Nah, dimana ini adalah alur data pelamar yang bisa kita lihat di sini terkait dengan pelamar yang diharuskan itu terdeteksi di Dapodik dan atau database THK2 BKN, dan tentunya nih pelamar akan login di SSCSN BKN dan data-datanya terintegrasi baik itu di Dukcapil, Dapodik, kemudian di informasi Kemenpan RB Bapak Ibu. Nah, ini dia terkait untuk sistem terintegrasi di mana nanti pelamar ditentukan secara otomatis by system untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Nah, ini untuk alur data pelamar secara umumnya Bapak Ibu. Nah, yang untuk lebih jelasnya kita bahas yang pertama terlebih dahulu untuk yang pelamar prioritas 1 atau yang sudah lulus PG Bapak Ibu. Baik. Nah, ini dia alur seleksi P3K Guru 2022 untuk pelamar P1 yang sudah lulus passing grade P3K 2021 Bapak Ibu. Nah, di sini kita perhatikan nanti Bapak Ibu yang sudah termasuk ke dalam pelamar P1 tentunya nanti akan login ke SSCSN-nya masing-masing atau di akun SSCSN BKN-nya. Login bagi pelamar yang sudah memiliki akun. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu sudah bisa melihat hasil penempatan nanti yang sudah dilakukan oleh Panselnas tentunya mengenai penempatan bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG P3K di tahun 2021. Nah, setelah itu, setelah teman-teman mendapatkan penempatan yang sudah bisa nanti teman-teman lihat di akun SSCSN masing-masing, langkah selanjutnya adalah tentunya proses pemberkasan. Nah, setelah proses pemberkasan selesai, kemudian pengangkatan dan penyerahan SK selesai, maka rekan-rekan sekalian itu bertugas di sekolah yang sudah ditempatkan tersebut. Namun Bapak Ibu, terkait dengan di tahun 2022 yang sudah kita ketahui, ada juga pelamar prioritas 1 atau P1 yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022. Itu ada solusi yang diberikan bagi pelamar P1 THK2, honor negeri, PPG dan guru swasta yang tidak dapat ditempatkan di tahun 2022 ini. Itu seperti ini Bapak Ibu, kita lihat alurnya, yaitu P1 kemudian yang sudah login nanti di akun SSCSN-nya itu belum mendapatkan penempatan, ya, belum mendapatkan penempatan. Kemudian di sini ada penjelasan P1 menyetujui belum mendapatkan penempatan. Nah, jika teman-teman memilih iya nantinya, maka akan menunggu penempatan, kemudian tentunya guru tersebut itu tetap sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Nah, jika Bapak Ibu memilih tidak, tentunya nanti maka akan turun prioritas. Ya, turun prioritas apakah itu nanti P2, P3 atau pelamar umum. Nah, kemudian nanti setelah turun prioritas, Bapak Ibu kembali memilih formasi untuk diobservasi sesuai dengan tempat tugasnya Bapak Ibu. Nah, tentunya nanti akan ada seleksi kompetensi yang sesuai dengan untuk seleksi observasi atau kesesuaian. Setelah itu Bapak Ibu dinyatakan lulus di seleksi observasi, guru lulus di tempat ditugaskan Bapak Ibu atau sesuai dengan informasi yang dilamarnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu gambaran untuk arus seleksi pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan penempatan di tahun 2022. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk pelamar prioritas 2 dan prioritas 3, di sini kita lihat alurnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini dia alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3
Mana sudah kita ketahui pelamar prioritas 2 dan 3 itu ada THK 2, kemudian guru honorer di sekolah negeri terdaftar di data pokok pendidikan, yaitu masa kerja minimal 3 tahun ya Bapak Ibu, itu sudah masuk ke dalam prioritas 3. Nah, di sini nilai ada penilaian kesesuaian, yaitu kompetensi, kinerja, latar belakang, dan tim penilainya itu ada 5. Kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan juga BKPSDM Bapak Ibu. Nah, alurnya di sini, di mana pelamar P2 atau P3 nanti sama login bagi pelamar yang sudah memiliki akun, kemudian daftar akun, isi data, dan unggah persyaratan untuk pelamar baru. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun, itu tidak perlu lagi buat akun, hanya tinggal login. Kemudian yang belum, itu akan daftar akun terlebih dahulu, isi data, dan unggah persyaratan untuk pelamar baru. Nah, setelah itu Bapak Ibu, di sini ada pemilihan formasi ya, ada pemilihan formasi. Kemudian tentunya nanti akan ada seleksi administrasi Bapak Ibu ya oleh Pemda. Berkas-berkas yang Bapak Ibu upload ya itu akan diseleksi oleh Pemda untuk seleksi administrasinya. Setelah itu akan ada masa sanggah. Untuk hasil seleksi administrasi. Setelah selesai masa sanggah maka akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi setelah sanggah Bapak Ibu. Nah, setelah pengumuman seleksi administrasi maka selanjutnya seleksi kompetensi ya. Seleksi kompetensi yaitu penilaian kesesuaian. Setelah seleksi kompetensi penilaian kesesuaian baru berlanjut ke sanggah kompetensi. Setelah Bapak Ibu melakukan sanggah, baru selanjutnya adalah pengumuman seleksi kompetensi setelah sanggah Bapak Ibu. Setelah itu guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Ini kuncinya yaitu ketersediaan formasi ya Bapak Ibu apabila hasil penempatan masih ada sisa formasinya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya lagi kita sudah mendapatkan juga untuk metode pendaftaran di SSCSN BKN untuk P3K guru di tahun 2022. Nah, ini dia Bapak Ibu, P2 dan P3 belum memiliki akun SSCSN. Jadi ini khususkan untuk yang belum memiliki akun ya, yang belum memiliki akun di SSCSN, daftar akun terlebih dahulu ya, daftar akun di SSCSN dan kemudian login ke akun SSCSN yang sudah dibuat. Nah, untuk daftar akun SSCSN gambaran atau tampilannya seperti ini lebih kurang Bapak Ibu. Itu untuk websitenya adalah sscsn.bkn.go.id. Di sini ada nomor induk, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, kemudian tanggal lahir sesuai KTP, dan sini ya kurang jelas tampilannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ketika pembukaan pendaftaran sudah dibuka. Ini gambaran untuk pendaftaran akun di SSCSN. Setelah selesai nanti baru Bapak Ibu login ke akun SSCSN yang sudah dibuat. Nah, setelah itu Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah melengkapi biodata. Nah, melengkapi biodata dan unggah persyaratan dokumen. Setelah itu Bapak Ibu memilih formasi untuk mengikuti seleksi. Kemudian melakukan resume pendaftaran. Nah, ini akan biasanya ada dicetak ya kartu pendaftarannya Bapak Ibu cetak setelah melakukan resume. Kemudian di sini ada portofolio, tentunya ini berkaitan dengan seleksi kesesuaian atau observasi karena ini khusus untuk yang pelamar prioritas P2 dan P3. Nah, oke Bapak Ibu, itu untuk pendaftaran SSCSN BKN P3K guru tahun 2022 untuk P2 dan P3. Dan ini gambarannya juga mengenai P2 dan P3 belum memiliki akun ya. Ini di SSCSN. Nah, ini tadi tampilannya setelah Bapak Ibu sudah membuat akun, login menggunakan nick dan password yang sudah dibuat. Kemudian di sini ada pemutakhiran data biodata diri ya Bapak Ibu di sini, dan selanjutnya memilih formasi untuk mengikuti seleksi, melakukan resume, kemudian portofolio sama tadi Bapak Ibu. Nah, ini dia tampilannya yang sudah kita dapatkan Bapak Ibu terkait dengan untuk pendaftaran di akun SSCSN. Yang pertama kita lihat untuk pembuatan akun itu ada langkah pertama adalah pengecekan identitas. Ya, pengecekan identitas di sini seperti yaitu nomor induk kependudukan sesuai KTP Bapak Ibu. Kemudian nomor kartu keluarga, jadi kartu keluarga juga Bapak Ibu persiapkan. Kemudian selanjutnya ada nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP dengan format di sini sudah ada. Kemudian nomor handphone yang aktif Bapak Ibu dan juga email yang aktif ya. Setelah itu Bapak Ibu isikan captcha di sini untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Mana pada tahap ini bertujuan untuk mencocokkan data pelamar dengan database di Dukcapil Bapak Ibu.
Ya, isi data yang tadi sudah kita lihat, itu NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, pastikan Bapak Ibu nanti masukkan data itu sesuai dengan KTP pelamar. Nah, kemudian di sini ada juga penjelasan apabila muncul pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, silakan ikuti instruksi pada pesan galat, bukan menghubungi instansi atau Badan Kepegawaian Negara BKN selaku panitia seleksi nasional atau Panselnas. Tampilan lebih kurang galatnya seperti ini nanti Bapak Ibu, yaitu mohon maaf NIK dan nomor KK tidak sesuai, silakan hubungi Halo Dukcapil atau melapor ke Dinas Dukcapil setempat. Yaitu untuk langkah pertama untuk pengecekan identitas Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua itu pendaftaran akun. Yang kita perhatikan di sini Bapak Ibu, itu langkah kedua untuk yaitu lengkapi data. Nah, lengkapi data di sini, perhatikan di sini ada kolom yang sudah ditandai warna merah. Ini artinya kolom NIK, nama, nomor handphone, dan tanggal lahir sesuai KTP ini sudah terisi secara otomatis sesuai dengan tahap sebelumnya saat pembuatan akun tadi. Ya Bapak Ibu, kemudian di sini ada yang harus Bapak Ibu isi itu ada angka 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya Bapak Ibu, di sini pada tahap ini bertujuan untuk membandingkan data pelamar di KTP dengan ijazah. Nah, ini untuk membandingkan data Bapak Ibu di KTP dengan ijazah Bapak Ibu yang miliki. Mana yang pertama itu ada email, ya. Kemudian kedua nama lengkap tanpa gelar, ya, nama lengkap tanpa gelar ini sesuai ijazah Bapak Ibu. Di kolom 2 ini itu nama tanpa gelar. Kemudian yang ketiga itu password, ya. Kemudian ada konfirmasi password, kemudian pertanyaan pengaman 1, jawaban pengaman 1, kemudian pertanyaan pengaman 2, jawaban pengaman 2. Ini tujuannya nanti untuk password yang digunakan untuk login ke akun Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk poin 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini pastikan untuk diingat isiannya tersebut, jangan sampai lupa Bapak Ibu. Kalau perlu Bapak Ibu catat di kertas ataupun disimpan di note di HP-nya untuk memastikan terkait dengan password, konfirmasi password, pertanyaan pengaman 1, jawaban pengaman 1, pertanyaan pengaman 2, dan jawaban pengaman 2. Itu Bapak Ibu, ini penting sekali untuk password Bapak Ibu nanti untuk login ke akunnya. Nah, setelah itu langkah kedua masih lengkapi data. Di bagian selanjutnya itu di kolom 9, di sini kita lihat ada kolom 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mana untuk khusus tanggal lahir sesuai KTP, ini kolom NIK, nama, nomor handphone, dan tanggal lahir sesuai KTP tadi ini sudah terisi secara otomatis yang berwarna hitam sini Bapak Ibu. Nah, kemudian harus Bapak Ibu perhatikan di sini kolom 9 tempat lahir sesuai KTP sudah terisi otomatis. Nah, yang nomor 10 Bapak Ibu, itu nomor 10 di sini adalah kabupaten atau kota lahir. Perhatikan rambu-rambunya itu sesuai ijazah ya Bapak Ibu di kolom 10 tadi yang di sini. Kemudian di 11 itu tanggal lahir sesuai ijazah. Nanti Bapak Ibu isikan di sini tanggal lahir sesuai ijazah, dan selanjutnya di sini tinggal Bapak Ibu pilih jenis kelaminnya, pria atau wanita. Kemudian di sini ada contoh KTP yang akan Bapak Ibu upload, ya. Upload KTP maksimal ukuran 200 KB dan formatnya JPEG atau JPG. Ya, di sini Bapak Ibu tinggal choose file nanti untuk mengupload KTP yang sudah disiapkan, di scan tentunya. Kemudian ada juga swafoto Bapak Ibu, ya. Upload swafoto itu maksimal ukuran 200 KB dan format JPG atau JPEG. Ya, tinggal Bapak Ibu pilih choose file di sini untuk mengupload swafoto yang sudah Bapak Ibu persiapkan, ya, baik itu di handphone ataupun di laptopnya masing-masing nanti Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga di sini masih pendaftaran akun Bapak Ibu. Langkah ketiga itu pengecekan ulang data. Nah, setelah Bapak Ibu nanti klik selanjutnya di bagian sini nanti di bagian sebelumnya Bapak Ibu ada klik selanjutnya yang ini, isikan chapter terlebih dahulu baru klik lanjutkan, maka tampilannya akan seperti ini. Langkah ketiga itu pengecekan ulang data untuk pendaftaran akun. Di sini Bapak Ibu pastikan mencek lagi karena langkah ini bertujuan untuk mencocokkan kembali data yang sudah terisi. Jika sudah yakin benar seluruhnya, baru Bapak Ibu lanjutkan proses pendaftaran akun, ya. Bapak Ibu cek sini, jika selesai baru Bapak Ibu klik proses pendaftaran akun. Jadi pastikan data sudah terisi benar karena tidak bisa memperbaiki atau mengulang kembali di tahap ini Bapak Ibu. Ya, jadi dicek baik-baik data Bapak Ibu yang sudah diisi di bagian langkah ketiga ini, ya, untuk pengecekan mencocokkan kembali data yang sudah terisi. Jika sudah yakin benar
seluruhnya, baru Bapak Ibu lanjutkan proses pendaftaran akun. Oke, setelah itu akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ini hasil pendaftaran akun. Lebih kurang tampilannya seperti ini, yaitu kartu informasi akun, sistem seleksi calon ASN. Jadi nanti Bapak Ibu akan bisa mencetak kartu informasi akun ini setelah menyelesaikan proses pendaftaran akun. Ya, akan muncul di mana kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN tampilannya lebih kurang seperti ini. Ada nomor KTP, nama, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu simpan karena ini sebagai bukti bahwasanya Bapak Ibu sudah membuat akun di SSCSN BKN. Nah, setelah selesai Bapak Ibu sudah membuat akun, sudah berhasil, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu silakan login. Ya, login ke akun SSCSN-nya, pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata, login akun. Setelah selesai proses pendaftaran akun, itu laman resminya di daftar strip sscsn.bkn.go.id/login Bapak Ibu. Nah, dengan menggunakan nick dan juga password yang sudah Bapak Ibu buat pada tahap pendaftaran di akun tadi Bapak Ibu ya. Silahkan login. Jika berhasil Bapak Ibu, nanti tampilannya seperti ini lebih kurang, yaitu pendaftaran SSNP3K Guru. Yang langkah pertama di sini ada pengisian biodata Bapak Ibu. Nah, di sini ada pengisian biodata, nama sesuai ijazah di pertama dia. Perhatikan di sini Bapak Ibu 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu nama lengkap tanpa gelar. Ya, perhatikan di sini nama lengkap tanpa gelar. Kemudian yang kedua, gelar depan ijazah jika ada isi strip. Ya, kemudian jika tidak ada, maksudnya jika tidak ada isi strip Bapak Ibu ya. Jika gelar depan ijazah tidak ada isi strip. Kemudian yang ketiga, di sini tempat lahir ijazah sesuai ijazah Bapak Ibu. Kemudian yang keempat yaitu tanggal lahir sesuai ijazah. Kemudian yang kelima, email. Yang keenam, jenis kelamin. Selanjutnya yang ketujuh adalah jenis disabilitas. Kemudian apabila Bapak Ibu termasuk ke disabilitas, silakan pilih disabilitas. Jika tidak, pilih non disabilitas. Kemudian nama inputan yang di sini, pembuatan akun. Kemudian yang kedelapan ini sudah terisi otomatis ya Bapak Ibu, ini terisi otomatis. Dan yang kedelapan di sini gelar belakang ijazah jika ada. Perhatikan contohnya di sini Bapak Ibu ya, gelar Bapak Ibu sesuai dengan ijazah. Jika tidak ada, isikan saja strip. Dan selanjutnya ini sudah terisi otomatis juga. Dan di 9 dan 10 itu alamat sesuai KTP ya. Kemudian 10 di sini sedang mengikuti program beasiswa. Jika tidak, pilih saja nanti tidak Bapak Ibu. Nah, itu untuk di bagian langkah 1 pengisian biodata setelah Bapak Ibu login ke akun SSCSN-nya. Dan langkah selanjutnya di sini kita lihat itu untuk pengisian biodata, masih pengisian biodata itu ada 11. Di sini ada alamat domisili. Ya, alamat domisili pastikan Bapak Ibu itu termasuk kelurahan dan kecamatan, itu maksimum 100 karakter. Kemudian provinsi domisili Anda saat ini, kemudian kabupatennya, kabupaten atau kota domisili Bapak Ibu saat ini. Kemudian di sini juga ada akun media sosial ya, maksimum 100 karakter, dan juga tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, hanya angka tanpa tanda baca Bapak Ibu ya. Ketika menginput nomor telepon itu maksimum 15 karakter. Selanjutnya itu nomor ponsel, hanya angka sama tanpa tanda baca, maksimum 15 karakter Bapak Ibu. Nah, silakan dibaca di sini Bapak Ibu ya petunjuk pengisian biodatanya. Nanti setelah selesai isikan captcha baru klik selanjutnya. Nah, ini tampilan selanjutnya Bapak Ibu untuk jenis seleksinya. Nah, di sini jika ada galat seperti ini Bapak Ibu, kita lihat di sini peringatan jika ada langkah untuk memilih jenis seleksi ya. Ini pilih P3K Guru. Jika muncul peringatan tersebut, kemungkinan nik pendaftaran PKN berbeda dengan Dapodik. Silakan cek nik Anda pada aplikasi Info GTK. Jadi pastikan Bapak Ibu cek kembali nik Bapak Ibu di Info GTK dengan nik yang Bapak Ibu miliki. Nah, jika itu berbeda maka akan muncul nanti tampilan seperti ini. Peringatan, data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Nah, sebagai data pelamar P3K Guru atau verifikasi dan validasi data pendidikan Anda belum diperiksa oleh tim GTK. Silakan lakukan pemeriksaan kembali data Anda ke instansi terkait.
Khusus bagi pelamar STHK2, Anda tetap dapat melanjutkan proses pendaftaran P3K Guru dengan cara mencantumkan nomor peserta STHK2. Jadi Bapak Ibu yang STHK2 silakan ingat kembali nomor peserta STHK2-nya Bapak Ibu. Klik sini, baiklah, setelah memilih P3K Guru. Nah, ini tampilannya. Untuk jenis seleksinya Bapak Ibu ya, di sini Anda akan mendaftar sebagai P3K Guru. Tentunya nanti kalau ada sana P3K non guru atau P3K kesehatan, di sini ada pilihannya ya Bapak Ibu. Nah, ini ya data Dapodik yang ditampilkan nanti. Nah, langkah ini untuk memilih jenis seleksi P3K Guru, tentunya di sini ada data sekolah, instansi dan kualifikasi yang terekam pada Dapodik akan muncul. Jika data kualifikasi belum muncul atau belum melakukan verbal ijazah S1, akan muncul tombol aplikasi verbal Dapodik ya. Agar dapat melanjutkan proses pendaftaran P3K Guru, silakan verbal ijazah S1 terlebih dahulu dan pastikan verbal ijazah S1 sudah selesai divalidasi oleh admin. Dapat dilihat pada lembar info GTK. Jadi dicek lagi Bapak Ibu info GTK-nya apakah sudah selesai verbal ijazahnya. Bila pendaftar merupakan peserta STHK2, silakan isi nomor peserta STHK2 di sini Bapak Ibu ya, diisikan untuk yang STHK2. Nah, itu untuk di bagian memilih jenis seleksi Bapak Ibu ya. Setelah selesai nanti silakan klik selanjutnya. Maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu yang kita dapatkan versi-nya, yaitu memilih formasi ya, mendaftar formasi, mana langkah ini untuk mendaftar formasi jika kondisi formasi belum terbuka. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama di sini ada IPK, kemudian ada nomor ijazah, kemudian ada tahun lulus, kemudian ada jenis perguruan tinggi, kemudian tanggal ijazah, kemudian nama perguruan tinggi. Pilih perguruan tinggi pada pilihan yang ada, silakan dipilih, nanti Bapak Ibu diketik saja. Kemudian nama perguruan tinggi isi sesuai perguruan tinggi pada ijazah jika nama berubah atau berbeda. Kemudian ke-8 nama prodi, kemudian aktivitas program studi pada saat lulus. Selanjutnya captcha, kemudian klik selanjutnya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu nanti mengisinya dengan hati-hati ya, dengan teliti Bapak Ibu. Nah, setelah klik selanjutnya, maka di langkah keempat yaitu unggah dokumen Bapak Ibu. Nah, di sini unggah dokumen yang perlu Bapak Ibu perhatikan, dokumen-dokumen yang Bapak Ibu sudah scan pastikan namanya sudah sesuai Bapak Ibu yang harus diupload. Nah, di sini kita perhatikan langkah untuk unggah dokumen. Yang pertama di sini ada KTP Bapak Ibu ya. Ada KTP yang di sini itu formatnya kartu tanda penduduk atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Ukuran maksimal di sini ada keterangan maksimal 500 KB, formatnya JPEG ya. Di sini ada keterangan wajib. Caranya Bapak Ibu pilih saja nanti unggah di sini. Setelah Bapak Ibu unggah berhasil, Bapak Ibu bisa melihat hasil unggahannya di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian scan ijazah. Scan ijazah ini asli, formatnya itu adalah PDF, ukuran maksimalnya 1000 KB Bapak Ibu. Ya, 1000 KB. Tentunya nanti Bapak Ibu silakan unggah ya. Bapak Ibu nanti juga bisa melihat hasil unggahannya. Yang ketiga adalah scan transkrip nilai asli sesuai dengan persyaratan instansi, ukuran maksimal itu 1000 KB, formatnya juga PDF. Silakan diunggah. Kemudian pas foto dengan latar belakang merah, ukuran maksimalnya 300 KB, formatnya JPG. Di sini Bapak Ibu itu ukurannya 300 KB tadi ya. Usahakan nanti tidak melebihi dari 300 KB Bapak Ibu. Nah, selanjutnya cerdik bagi yang memiliki tentunya. Ukuran maksimalnya 1000 KB, formatnya juga PDF ya. Silakan klik unggah-unggah untuk mengunggahnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek dilihat di tombol lihat di sini Bapak Ibu. Jika salah Bapak Ibu bisa mengulangnya kembali tentunya. Nah, setelah selesai melakukan unggah dokumen, Bapak Ibu silakan klik selanjutnya di bawah sini. Maka langkah kelima yaitu resume. Nah, pada langkah terakhir resume pendaftaran pada tahap ini, pendaftar nanti harus periksa kembali. Jadi Bapak Ibu di bagian resume di sini, Bapak Ibu diwajibkan untuk memeriksa kembali data yang sudah diisi pada tahap sebelumnya. Jika sudah sesuai, jika Bapak Ibu sudah pastikan sesuai, klik centang pada kolom yang tersedia. Di sini kan ada kotak Bapak Ibu ya. Silakan dicentang, diklik saja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah menceknya sudah sesuai semua, silakan di checklist, diklik saja Bapak Ibu, nanti akan berubah jadi checklist. Nah, setelah selesai pastikan kembali data sudah benar ya Bapak Ibu, karena tidak bisa memperbaiki data setelah akhir proses pendaftaran. Jika sudah selesai Bapak Ibu cek, klik akhir proses pendaftaran, maka
tampilannya nanti tentu akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia di bagian bawahnya itu ada tombol akhiri proses pendaftaran. Nanti akan muncul ketika sudah mencentang semua kolom. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia berwarna biru kotaknya. Setelah kita klik, setelah itu Bapak Ibu silahkan klik akhiri proses pendaftaran. Jika Bapak Ibu sudah mengklik akhiri proses pendaftaran, ini datanya sudah tidak bisa diubah lagi Bapak Ibu. Jadi pastikan di bagian resume ini Bapak Ibu mencek sekali dengan teliti data-data yang sudah Bapak Ibu isikan. Jika nanti Bapak Ibu setelah mengklik akhiri proses pendaftaran, maka Bapak Ibu selanjutnya bisa mencetak kartu pendaftaran untuk P3K Guru di tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, itulah gambaran ataupun informasi yang kita dapatkan terkait dengan panduan untuk pendaftaran pelamar P2 dan P3 di tahun 2022. Tentunya untuk pelamar umum itu lebih kurang sama ya Bapak Ibu. Begitu pula untuk P3K Guru, tampilannya ada unggah dokumen dan lain sebagainya. Jika nanti ada penjelasan atau file resminya juga kami dapatkan, kami akan informasikan pada rekan-rekan semua. Oke, itulah informasi dan penjelasan terkait dengan alur dan proses pendaftaran P3K di SSC-SNBKN yang kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari semua lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.